Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello English explorers, back with me Farihas here. Learning English is not just about words, it's about opening doors to the world. Let's begin today's journey together. With the material today is about degree of comparison. Ya, degree of comparison. Comparison yang berasal dari kata compare, yaitu membandingkan. A form of adjective that is used to compare a person or thing with the same quality with another. Ya, pada intinya degree of comparison, compare, jadi membandingkan satu benda dengan satu benda lainnya, membandingkan seseorang dengan seseorang lainnya, ya, something like that. Nah, degree of comparison itu dibagi menjadi 3 ya. Jadi ada yang pertama ada positive degree, yang kedua ada comparative degree, and then yang terakhir ada superlative degree. So I'll explain one by one. Okay, please check it out. Yang pertama itu ada positive degree. Jadi artinya sama atau ya, misalkan setinggi, sebesar, sekecil, secantik, dan sebanyak lagi. Intinya artinya sama atau ya, kayak setara gitu. Nah, rumusnya itu ada as plus adjective plus as. Contohnya nih, setinggi, as tall as, sejauh, as far as, semahal, as expensive as, sebesar, as big as, setua, as old as, terkenal, as famous as. Nih, contohnya ada buah semangka dan buah melon. Nah, kita bisa bandingkan itu sama-sama buah yang bulat dan besar ya. Nah, kayak gimana nih, misalkan buah semangka itu sama besarnya dengan buah melon. Oke, kita bisa bandingkan with the positive degree ya. Jadi, the watermelon is, jadi sebesar apa tadi? As big as. Jadi the watermelon is as big as the melon. Semangka itu sama besarnya dengan melon. Nah, contohnya lain yaitu ada sepasang sepatu, ada sepatu NB dan sepatu Onitsuka ya, yang dimana kalian tahu itu sama-sama sepatu branded, oke? Jadi Onitsuka dan NB itu sama-sama harganya di atas 1 juta ya, di jutaan gitu harganya. So, sepatu NB sama mahalnya dengan sepatu Onitsuka. So, how to do express? So, NB shoes is as expensive as the Onitsuka shoes. Ya, jadi sama mahalnya sepatu kedua itu. Oke. Any question so far? Nah, dalam comparative degree ini dibagi lagi menjadi 2 ya. Ada yang 1 sampai 2 syllables, ada yang lebih dari 2 syllables. Jadi yang pertama itu ada 1 sampai 2 syllables. Nah, rumusnya itu adalah adjective dikasih er di akhirnya plus than ya, daripada gitu ya, than. Nah, contohnya ya, contoh adjektifnya yaitu tall. Jadi taller ditambahin er di akhirnya ya. Tall jadi taller. Big ya, yang dimana itu masih 1 syllable, big menjadi bigger. Long menjadi longer. Easy menjadi easier. Narrow menjadi narrower, dan masih banyak lagi yang mempunyai bunyi suku kata yang 1 sampai 2 syllable ya. Oke. Nah, contohnya nih kita mempunyai gambar di samping yaitu panjang penggaris nih. Nah, penggaris yang A itu panjangnya berapa? 30 cm dan penggaris B panjangnya 15 cm ya. So, penggaris A itu lebih panjang dari penggaris B. Ya, jadi the ruler A is longer than the ruler B. Ya. Oke,
Oke, selanjutnya kita ke rumus yang lebih dari 2 syllables atau lebih dari 2 bunyi suku kata. Nah, rumusnya yaitu more plus adjective ya, more plus adjective and then plus than ya, daripada lagi. So, for example, yang lebih dari 2 bunyi suku kata atau 2 syllables yaitu famous ya, 2 suku kata. Nah, ditambahin more tadi rumusnya jadi more famous. Difficult 3 syllables ya, jadi more difficult. Beautiful jadi more beautiful. Expensive jadi more expensive, dan sebanyak lagi. Oke, kita akan membandingkan sebuah tas ya, tas lempang. Yang tas A itu seharga 3 juta, and then ada tas B yang seharga 300.000 ya, sangat-sangat jauh harganya. Oke, beda harganya. So, the sling bag A is more expensive than sling bag B. Oke, yang terakhir kita akan membahas tentang superlative degree atau paling ya, yang berarti paling. So, rumusnya yaitu the form is adjective dikasih est ya, jadi dikasih s belakangnya. So, di superlative degree juga ada dibagi 2 lagi ya, jadi ada yang bagian 1 sampai 2 syllables, ada yang lebih dari 2 syllables ya. Nah, rumus yang 1 sampai 2 syllables ini, 1 sampai 2 syllables ini rumusnya adjective plus dikasih est ya, est gitu. So, for example, the tallest ya, the youngest, the strongest, the longest, the cleverest, and the narrowest. Oke, di dalam contoh ini ada anak, ada ibu, dan ada nenek nih. Ada 3 turunan gitu ya. So, anak ini berusia 15 tahun, so ibu 38 tahun, dan neneknya yaitu 55 tahun ya. Jadi itu pasti membandingkan umur ya, muda atau tuanya gitu. So, kita bisa menyimpulkan bahwa anak perempuan itu lebih muda daripada semuanya ya, daripada ibunya, daripada neneknya ya. First, the daughter is the youngest of all ya. Jadi anak perempuan itu ya lebih muda daripada semuanya. Oke, kita contoh yang lebih dari 2 syllables ya. Jadi rumusnya itu most ya, the most plus adjective setelah most. Nah, banyak ya contohnya, ada contohnya the most expensive, the most beautiful, the most famous, the most difficult, the most interesting, dan sebanyak lagi. Contohnya ada adik perempuan ya, ada kakak laki-laki, dan ada ayah. Nah, pasti kita melihat mana nih yang paling ganteng, mana yang paling cantik ya. Karena yang sendiri itu perempuan, dimana itu adik perempuan, pasti kita bisa menyimpulkan adik perempuan itu paling cantik karena di situ perempuan sendiri ya, dari paling cantik dari semuanya ya. So, the younger sister, the most beautiful than her father and her brother. Atau bisa the youngest sister is the most beautiful of all. Okay, I think that's all for today, and thanks for learning with me. Don't forget to like, subscribe, and comment, and don't forget, if you don't want miss the next adventure, please hit the bell. So, and the last I say, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye, see you.